Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah pada masuk semua kan? Atau ada yang masih ada yang di luar? Ada yang masuk. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Atau ada yang sakit hati? Galau? Ada. Ada? Ada. Tapi lebih baik jangan ya kalau sakit hati. Sungguh menyakitkan kalau sakit hati. Ya, Bu. Oke. Di sini Ibu akan absen. Ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? Dua. 2 orang. Ya. Oke, absen dulu ya. Pengen Riani, Hadiro. Suhaib Rahman, Hadiro. Zainul Huda, Salim Abdillah, Hadir. Eka Karunia Ningsih, Hadiro. Hafiz, Iya. Jesse Novrianti, Hadiro. Febi Isnaini, Hadiro. Ibu Karinda, Hadir, betul. Debbie Adelia, Zin. Zaskia Wandari, Hadiro. maaf, Zaskia Wandari, Hadiro. nggak ada pakai S ya? Enggak. Oh iya, maaf ya. Resia, Enggak masih. nggak masuk. Syakila Kalinita, Hadiro. 2 yang izin. Ya. Pak Istia kemana? Enggak tahu. Nggak tahu. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya, Pak. Oh. Tahu. Jalan. Oke, baik. Ibu harap selama pembelajaran di kelas ibu mau anak-anak ibu itu tidak ada yang memegang handphone, tidak ada yang berbicara kepada teman, dan harus menyimak apa penjelasan dari ibu. Memperhatikan apa yang dijelaskan oleh ibu. Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Karena kita sebagai murid harus menjadi orang yang hormat dan patuh kepada guru, begitu pula dengan orang tua. Harus patuh, harus hormat, dan harus bersopan santun. Kita harus punya adab. Maka hari ini kita akan membahas tentang hormat kepada orang tua dan hormat kepada guru. Nah, coba Ibu mau bertanya kepada Yesi Novrianti. Pernah nggak Yesi melihat apa yang dikagumi oleh Yesi dari orang tua Yesi? Apa yang dilakukan oleh orang tua Yesi sehingga membuat orang tua Yesi itu kagum dengan perlakuan orang tua Yesi? Pernah apa coba? Ada? Oke. Terus apa? Yang membuat Yesi itu kagum dengan perlakuan ibu atau ayah Yesi itu? Merelakan apa saja untuk. Oke, Masya Allah. Merelakan apa saja ya? Merelakan apa saja untuk anaknya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Adab terhadap orang tua. Orang tua kita itu sebenarnya ada 3. Pasti kalian mengetahui bahwa orang tua kita itu hanya satu, yaitu orang tua kandung kita, ya, orang tua di rumah. Nah, kenapa ibu sebut orang tua kita ada 3? Yang pertama, orang yang telah melahirkan kita dan orang yang telah merawat kita. Siapa? Ibu dan ayah. Yang kedua yaitu orang yang telah mengajari kita dari kita kecil, telah memberikan pengetahuan yang banyak dari kita SD sampai menginjak jenjang kuliah. Itu siapa namanya? Guru. Guru juga disebut dengan orang tua. Yang ketiga siapa?
bapak kita. Hal ini tercantum dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Coba ibu mau Rivo untuk membacakan Quran surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Coba terjemahannya dibaca oleh Salim. Yang artinya itu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu dengan menyembah selain Dia dan telah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan pada keduanya perkataan A, dan janganlah kau mendekat keduanya dan ucapkanlah pada keduanya perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 23. Oke, baik, terima kasih kepada Rivo dan Salim membantu ibu. Jadi Quran surah Al-Isra ini membahas tentang berbakti kepada orang tua. Bahkan di ayat tersebut menjelaskan kita untuk tidak mengatakan atau berkata kasar, bahkan mengatakan saja itu tidak boleh kata orang tua. Di sini mungkin ibu harap anak-anak ibu tidak ada yang mengatakan perkataan A atau membentak ibu. Ada nggak? Ya, ibu harap nggak ada ya, karena ibu tahu anak ibu baik insyaallah. Amin. Nah, ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam ayat Quran surah Al-Isra ayat 3. Yang pertama, agar manusia itu tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah. Jadi dalam ayat tersebut Allah melarang kita untuk menyekutukannya serta menduakan Allah. Jadi kita disuruh untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Itu ya yang pertama. Yang kedua, agar manusia itu berbuat baik kepada ibu dan bapak, kepada orang tua. Nah, Allah juga memerintahkan kita untuk apa? Untuk berbuat baik kepada orang tua. Hal ini kenapa Allah menyuruh kita untuk berbuat baik? Karena ada hal-hal alasan yang mungkin yang membuat Allah itu menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa kita Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, nikmat yang diterima oleh manusia paling banyak yaitu datangnya dari Allah. Kemudian nikmatnya yang datang dari diterima dari orang tua. Oleh karena itu, kewajiban anak itu berterima kasih kepada orang tua. Oke, bertanya lagi. Di sini pernah nggak berterima kasih kepada orang tua? Pernah kan? Ada yang nggak berterima kasih kepada orang tua? Enggak. Ada? Ya jangan gengsi ya, jangan gengsi. Mungkin sebagian anak, sebagian orang mungkin ada yang gengsi ketika salam, ketika berterima kasih kepada orang tua, karena orang tua itu telah berjasa banget sama kita, telah dari kecil telah mengasihi kita, telah menyayangi kita, bahkan harta benda pun harta benda dan nyawa pun dia taruhkan untuk anaknya. Nah, yang keempat yaitu apabila di antara salah seorang kedua orang tua telah lanjut usia, telah tua maksudnya, maka kita sebagai anak harus apa? Harus mencari nafkah, harus menafkahi mereka, harus berbuat berbakti kepada mereka dan memberikan perhatian.
tua dan harus perhatian kepada orang tua. Itu ya. Nah ini, oleh karena itu anak itu wajib memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Bahkan Skeratus dalam ayat tersebut menegaskan bahwa kita tidak boleh berkata kasar, bahkan menyebut perkataan misalkan Salim. Kalau ayahnya menyuruh Salim beli garam, udah keluar deh Pak. Itulah perkataan itu merupakan kata yang mungkin bisa menyakiti hati orang tua, apalagi kita ngebentak orang tua. Jadi kita, ibu harap di sini nggak ada yang ngebentak ya. Nah, selanjutnya, mengapa sih Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama, orang tua telah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya agar mereka sehat, agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita, Allah itu memberikan sesuatu kepada kita itu pasti ada alasannya, pasti ada hikmahnya. Nah, begitu pula dengan berbuat baik kepada orang tua. Karena apa? Karena kita harus berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama, orang tua itu menunjukkan kasih sayang kepadanya dari kita kecil sampai kita besar. Nah, yang kedua, kasih sayang orang tua itu tiada batasnya ya. Karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya supaya mereka menjadi anak yang bahagia. Benar nggak? Benar sekali kan? Apalagi kalau kita sekolah ya. Kalau kita sekolah, apapun harta bahkan nyawa pun pasti ia taruhkan buat anak-anaknya ya. Nah, yang ketiga, anak-anak itu adalah belahan jiwa orang tuanya, terutama ibu. Biasanya pasti kalian pernah mendengar kalau kita sakit pasti ibu kita sakit, kalau kita nggak makan pasti ibu kita nggak makan. Terus itu ya, jadi anak-anak itu adalah belahan jiwa orang tuanya ya, terutama ibu. Biasanya ibu itu tidak akan makan sebelum anaknya makan. Ibu itu tidak akan tidur sebelum anak-anaknya tidur. Dan jika anaknya sakit, maka ibulah yang paling susah sehingga beliau tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Itulah orang tua. Maka apalagi yang harus membuat kita untuk tidak berbuat baik atau tidak berbakti kepada orang tua. Sehingga Allah itu menyuruh kita ada hikmahnya, gitu. Ada hal-hal baik yang akan menjadi penenang hati kita. Tapi bagaimana kalau ada orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya? Kenapa? Karena mungkin pertama ya anaknya itu mungkin tertekan, sering marah-marahin anaknya, marah-marahin ibunya. Nah itu ya, jadi kalau kalian menjadi orang tua jangan pernah marah-marahin anak kalian, dan utamakan bisa memperlakukan anak itu dengan sebaik mungkin ya. Nah itu ya, itulah mengapa Allah itu menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Nah, bagaimana sih cara kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama, hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada orang tua dalam segala hal yang baik-baik. Nah, maka kita itu sebagai anak harus tunduk dan patuh, harus menuruti apa yang mau orang tua itu mau. Yang orang tua kita minta apapun harus kita turuti gitu. Nah, apabila keduanya berdalam kafir belum beragama Islam, maka keduanya memerintahkan, ketika orang tua kita memerintahkan untuk keluar dari agama Islam, maka itu tidak menjadi kewajiban kita untuk keluar, dan tidak menjadi kewajiban kita juga untuk menuruti apa kata orang tua. Ini hanya untuk masalah kejahatan. Iya ya, kejahatan. Gitu. Kalau orang tua kita menyuruh untuk kebaikan boleh kita turuti. Kalau untuk keburukan jangan dilakukan ya. Nah,
untuk keluar dari agama Islam. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang anak? Maka kita tidak wajib untuk mengikutinya, dan mungkin cara kita penolakan tuh pasti kebanyakan ya, pasti dengan cara kasar. Tapi kalau kita untuk menasihati orang tua itu atau nggak mau menolak perintah dari orang tua itu harus dengan perkataan yang halus, walaupun mereka menyuruh kita untuk berbuat yang buruk. Nah, ini oke, selanjutnya yaitu kita dilarang berkata kasar, membentak, misalnya berkata hus, dan kata-kata sejenisnya yang termasuk ungkapan yang tidak baik. Jadi tadi ya, jadi kita tidak boleh membentak maupun berkataan saja. Kalau sedang ya hus sama Allah saja melarang kita untuk berkata apalagi membentak orang tua kita ya. Nah, selanjutnya yaitu apabila orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, maka kita harus berbuat baik kepadanya dan harus merawatnya sebisa kita mungkin ya, sebisa kita. Kalau kita mungkin sudah berumah tangga tapi orang tua kita sakit, maka itu kita wajib untuk apa? Untuk merawatnya, untuk menafkahkannya. Itu menjadi kewajiban kita. Terus yang keempat yaitu selalu berusaha menyenangkan hati orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati keduanya. Jadi jangan pernah membuat hati orang tua kita itu susah, jengkel dengan kita, dan senangi apapun yang membuat mereka senang, seperti membeli buah atau memberikan hadiah kepada orang tua. Itu membuat hati mereka senang, itu ya. Nah, yang kelima, kita dilarang durhaka kepada ibu bapak, sebab itu adalah termasuk dosa besar. Dalam hadis Rasulullah, maukah aku kabarkan kepadamu tentang dosa besar yang paling besar itu ada 3. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, menjadi saksi palsu. Jadi durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar yang kedua. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah dosa besar. Ya, di dosa besar itu di mana tempatnya? Neraka. Selanjut, senantiasa mendoakan baik itu kepada orang tua yang masih hidup maupun kepada orang tua yang sudah meninggal. Apa doanya? Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doanya. Ibu harap anak-anak ibu setiap hari jangan lupa ketika sholat harus mendoakan kedua orang tuanya. Apalagi doa ini ya, harus ya. Selanjutnya yaitu jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita apa? Memandikan, mengkafani, mensolati, mendoakan, melaksanakan wasiatnya, melunasi hutang-hutangnya apabila ia ada hutang. Ini ketika sudah wafat ya. Terus meneruskan perjuangannya, senantiasa menjalin hubungan dengan orang-orang terdekatnya dan memohon ampun kepada mereka. Itu ya, apabila orang tua kita sudah wafat. Nah, itu merupakan adab terhadap orang tua. Yang kedua, adab terhadap guru. Nah, di samping kita berkewajiban harus wajib berbakti kepada orang tua, kita juga harus mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada guru. Orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, orang yang telah memberikan pengetahuan kepada kita. Karena jasa guru itu sangat besar sekali bagi murid dan masyarakat, bahkan bagi kemajuan dan bagi negara. Nah, hadis yang menjelaskan tentang berbakti kepada guru yaitu waqtiru man ta'allamuna minhul ilma. Muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran atau ilmu kepadamu. Jadi bukan hanya orang tua saja yang kita hormati. Jadi seorang guru juga harus dimuliakan, harus dihormati. Nah, ada beberapa tata krama menghargai dan menghormati guru. Yang pertama, jika bertemu
diem, cuek. Jangan ya, harus salam, minimal senyum lah. Yang kedua, perhatikan guru ketika sedang memberi penjelasan. Nah, ini yang dikatakan, yang diucapkan ibu tadi yang di awal. Apabila kalian mau dihargai, maka hargai orang yang di depan, hargai orang yang lagi berbicara. Yang ketiga, tunjukkan rasa rendah hati dan hormat serta sopan santun kepada guru. Terus mentaati perintahnya. Senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib ya, tidak menceritakan. Ibu harap anak-anak juga tidak menceritakan aib-aib gurunya di luar sana ya. Terus mengunjungi guru ketika ia sedang sakit, itu menjadi kewajiban kita. Dan mengakuinya, walaupun mengakui guru itu walaupun kita sudah tidak walaupun guru itu tidak mengajar lagi, misalkan guru-guru SD kalian, jangan dilupakan ya. Itu merupakan ilmunya tetap sampai dari daging kalian gitu. Yang terus patuh terhadap tata tertib sekolah, berarti pula patuh terhadap guru dan sebagainya. Nah, itulah adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Gimana sedih? Ibu lihat kalau di sini menceritakan orang tua sama guru ya sedih sih, ya sedih. Karena mungkin terasa ya. Iya. Nah, mungkin ada di antara anak-anak ibu yang bertanya tentang adab terhadap orang tua, adab terhadap ibu, terhadap guru, boleh di Bu. Ya. Sedikit bertanya Bu. Itu kan tadi dibilang kalau kita harus menuruti apa keinginan dari orang tua. Nah, kalau misalkan kita itu sebenarnya ada niat untuk menurut pada orang tua sesuai dengan keinginannya, tapi kita sendiri nggak mampu menghadapi. Contohnya, seperti saya misalkan sebenarnya dalam hati saya nggak mampu untuk lanjut kuliah pada jurusan PAI misalnya. Sebenarnya saya mau ambil di PAI, tapi tidak saya turutin gitu. Misalkan saya tidak masuk ke PAI, seharusnya ayah saya nyuruh ke PAI, tapi tidak saya turutin. Nah, bagaimana menurut Ibu? Apakah boleh kalau tidak menurutinya? Oke. Apakah boleh kita tidak menuruti orang tua yang sudah memberikan atau menawarkan kepada kita hal-hal yang kebaikan? Sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau memang diri kita sendiri tidak sanggup, bahkan dari awal orang tua kita itu menyuruh kita untuk dalam hal-hal yang kebaikan, ya, dalam hal kebaikan biar kita bersekolah. Tapi kalau yang sendiri kita tidak sanggup, kita bicarakan kepada orang tua kita dengan halus bahwa saya tidak sanggup, gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi ungkapkan saja alasannya apa dan sehingga bisa membuat hati orang tua kita itu luluh dengan alasan kita itu. Tapi jangan berbohong, gitu. Jangan berbohong, gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Yang lain? Ada yang bertanya? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ibu mau kasih tugas pada kalian. Tapi bentuk kelompok ada 3, ada 4. 1, 2, 3. 3 kelompok ya. Coba 2 orang. 1, 2. 1, 2. Nih, kelompok 1. Kelompok
Boleh nanya HP? Tidak. Kami nggak ada pengumuman. Ibu ayo sudah ya. Kalau sudah, bukan sama ibu. Setahu kalian aja. Belum, nggak ada yang pegang HP ya, nggak ada yang mau makan HP dari jawaban. Setahu kalian saja. Setahu kalian saja. Tidak bisa. Tidak bisa. Ayah. Udah ada sayangku. Udah ada. Ada. Pertama ibu bahas itu surah yang ketiga yang dibacakan oleh ibu tadi. Nah, itu surah apa? Ya udah. Kalau udah selesai kumpulin aja. Kalau belum selesai, setahu kalian aja, ibu nggak pernah apa ya? Ibu maunya kalian berdiskusi, bukan mandiri-mandiri. Setahu kalian aja ya, apapun jawabannya pasti ibu akan terima. Oke bu. Iya, satu jawaban. Tolong kerja. Dan ngerti kan masalahnya? Gak ada perintah melihat HP ya. Apapun jawaban kalian pasti bakal terima. Asalkan jadi keterangan kalian sendiri. Kalau udah selesai, kumpulin semua. Udah belum? Kalau selesai kumpulin. Dikumpul ya bu? Iya, dikumpulin. Kalau selesai dikumpulin langsung. Tak bernama. Ini semua. Sudah bu? Udah.